يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Yayasan Nurul Yakin Lembung Barat, Klenten, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Pada mulanya adalah langgar kayu. Nurul Yakin Lembung bermula dari legenda tentang langgar kayu. Adalah Kiai Beraya yang membawa langgar itu dari Pesongsongan di pantai utara Madura ke Lembung. Legenda mengisahkan bahwa Kiai Beraya membawa langgar kayu itu dalam sebuah kantong kain. Setelah tiba di Lembung, kayu-kayu langgar itu didirikan menjadi langgar kembali. Setelah langgar ini mulai menjadi pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Setidaknya sejak abad ke-19 langgar itu selanjutnya diasuh oleh Suriah Kiai Beraya yang dari generasi ke generasi menjadi tempat para santri belajar ilmu agama, baik santri mukim maupun kalong. Langgar kayu itulah cikal bakal apa yang kemudian sampai sekarang dikenal dengan Langker Tengah. Hingga awal tahun 1950-an langgar itu masih berupa langgar kayu. Di tahun 1953 Kiai Khairul Wirai membangun langgar itu menjadi bangunan tembok yang kita lihat sekarang. Ketika itu langgar tersebut sudah berkembang menjadi pesantren, tempat para santri dari berbagai daerah tinggal untuk belajar di samping santri kalong di daerah sekitar Lembung. Kurikulum Langker Tengah meliputi Al-Quran, hadis, ilmu fikih, nahu, akidah, sorof, akhlak, tasawuf, dan logika. Kiai Khairul Wirai, suriat generasi keempat dari Kiai Beraya, wafat pada tahun 1957. Para penerusnya mengembangkan Langker Tengah menjadi lembaga pendidikan formal dan di tahun 1970 memberi nama Nurul Yakin. Sekarang Yayasan Nurul Yakin menjadi lembaga pendidikan formal dari tingkat pendidikan usia dini, Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah hingga sekolah menengah atas. Nurul Yakin juga menjalankan pendidikan pesantren tradisional untuk santri putra dan putri, baik santri mukim maupun kalong. Kurikulumnya adalah ilmu-ilmu dasar keislaman seperti Al-Quran, hadis, fikih, nahu, sorof, akhlak, dan tasawuf, dan lain-lainnya. Semuanya menggunakan kitab Islam, kitab keislaman klasik yang dikenal dengan kitab kuning. Para santri juga dibekali kegiatan ekstrakurikuler seperti musik hadroh dan bancari. Di samping terus menjalankan tugasnya sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pesantren, Langker Tengah atau Nurul Yakin Lembung tetap menjalankan fungsinya sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan. Seiring dengan formalisasi pendidikan di lingkungan Nurul Yakin, dilakukan pula revitalisasi pendidikan diniyah yang dulu merupakan lembaga pendidikan informal atau semi formal. Revitalisasi pendidikan diniyah itu antara lain ditandai dengan memberinya nama Madrasah Diniyah Khairul Wirai. Nama Madrasah Diniyah Khairul Wirai mengacu pada Kiai Wirai, bungsu dari 5 bersaudara yang meneruskan perjuangan kakak-kakaknya, orang tua dan mbah-mbah beliau. Karena tak memiliki keturunan, Kiai Khairul Wirai ngapolong keponakan-keponakannya, yakni menjadi mereka sebagai anak angkat. Kelak menantu dari anak-anak angkatnya inilah yang meneruskan perjuangan Kiai Wirai. Dengan demikian, Kiai Wirai memainkan peran penting terutama di dalam menjaga kesinambungan Langker Tengah untuk masa-masa berikutnya.
Dengan demikian, Kiai Wirangi memainkan peran penting terutama di dalam menjaga kesinambungan Langker Tengah untuk masa-masa berikutnya. Maka penamaan Madrasah Diniyah Khairul Wirangi adalah tabarrukan, mohon barokah. Kiai Wirangi dikenal sebagai kiai yang alim dan mendapatkan beberapa karomah di kalangan masyarakat. Beliau akrab disapa Raden Wirai. Kepada santri-santrinya antara lain beliau mengajarkan untuk berselawat atau berzikir sepanjang waktu dalam keadaan atau mengerjakan apapun. Teka ngarek takun salawat ban. Walaupun sedang menyapit rumput, tetaplah kamu berselawat. Kata Kiai Wirai kepada santri-santrinya, sebagaimana diangkat Kemulati, satu-satunya santri Kiai Wirai yang masih hidup sekarang, Januari 2023. Menurut Kemulati, Kiai Wirai sendiri jelas tak putus berzikir dalam keadaan atau saat mengerjakan apapun. Kiai Wirai selalu memegang tasbih yang disembunyikan di dalam saku bajunya. Menjadi santri yang tak berhenti-henti berzikir, bahkan meskipun sedang menyabit rumput. Itulah ajaran Kiai Wirai. Berzikir terus-menerus dalam keadaan apapun, saat mengerjakan apapun adalah perintah Al-Quran. Berzikirlah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Berzikir terus-menerus dalam keadaan apapun, saat mengerjakan apapun adalah perintah Al-Quran. Berzikirlah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Al-Quran menyebut orang-orang yang berzikir terus-menerus itu sebagai ulul albab, yakni orang yang berakal sekaligus berhati nurani. Berzikir terus-menerus itulah yang diamalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad keilmuan dan kerohanian Langker Tengah bersambung ke Sidogiri setidaknya sejak abad ke-19. Dalam perkembangan berikutnya, tali keilmuan dan kerohanian yang bersambung ke An-Nukoyah Gulu-Gulu, Al-Amin Perinduan, Al-Is'af Kalabaan, Mambu'ul Ulum Bata-Bata, dan Darul Ulum Banyuanyar. Langker Tengah atau Nurul Yakin Lembung telah melahirkan alumni-alumni yang berkiprah dalam berbagai bidang di tengah kehidupan masyarakat, pendidikan terutama pesantren, birokrasi, keilmuan, politik, jurnalistik, dan kemasyarakatan secara umum. Sungai berliku-liku membelah desa Lembung menuju lautan. Nurul Yakin pun telah menempuh jalan berliku-liku mengantarkan para santri menuju lautan ilmu dan air kehidupan. Sebagaimana sungai itu terus menggelora, Nurul Yakin pun akan terus menggelora, memainkan cahaya yang memancarkan dari keyakinan dan keimanan.